Saudara, kita mungkin sering mendengar pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kematian Kristus sudah cukup. Kematian Kristus sudah cukup. Nah saudara, ketika kita mendengar pernyataan seperti ini, maka saya pikir pertanyaan katekismus hari ini menjadi relevan dan penting sekali untuk kita bahas. Kita mungkin perlu bertanya, kalau memang benar apa yang sering kita dengar seperti ini, kematian Kristus sudah cukup, mengapa kita harus tetap mengalami kematian? Saudara, kematian adalah hal yang pasti dialami oleh semua orang. Cepat atau lambat, baik kaya maupun miskin, terpelajar maupun tidak, bahkan orang Kristen maupun yang bukan. Saudara, maka pertanyaannya, mengapa kita yang sudah percaya ini tetap mengalami kematian? Padahal Kristus sudah mati untuk kita. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini kita perlu terlebih dahulu memahami ada beberapa definisi dari kematian. Yang pertama adalah kematian yang terjadi ketika jiwa seseorang manusia terpisah dari tubuh fisiknya, yaitu pada saat orang tersebut meninggal dunia. Nah saudara, kematian jenis ini adalah kematian yang paling umum kita tahu dan mungkin kita berpikir bahwa kematian hanya ini saja. Padahal kata kematian juga dapat dipahami dalam konteks yang lebih luas. Misalnya yang kedua, Alkitab menggunakan kata mati untuk menunjukkan gambaran manusia yang berdosa. Misalnya kita lihat di Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama. Di sana dikatakan kamu dahulu sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaranmu. Nah bahasa Inggris menggunakan terjemahan yang saya pikir lebih baik. Dead in trespasses and sins. Mati di dalam pelanggaran dan dosa. Saudara, setiap manusia sebenarnya bisa dikatakan sudah mati di dalam naturnya yang berdosa. Manusia berdosa mungkin kelihatannya bisa bergerak, beraktivitas secara bebas seperti orang yang hidup, tetapi sebenarnya manusia berdosa tidak lebih dari seorang zombie. Kelihatannya bergerak, tetapi sebenarnya sudah mati. Saudara, inilah yang mau disampaikan lewat gambaran kematian di dalam Efesus ini. Nah tetapi juga ada gambaran kematian yang ketiga, yaitu penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir Tuhan kepada semua manusia dan kepada orang yang tidak percaya juga. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 30 memberikan gambaran akan adanya tangisan, ratapan, retak gigi sebagai hukuman kekal yang akan diterima oleh manusia berdosa yang tidak percaya. Saudara, kalau kita melihat ada berbagai definisi dari kematian ini, maka kita bisa mengerti bahwa pertanyaan tentang jika Kristus sudah mati untuk kita, mengapa kita masih harus mati, adalah pertanyaan yang rasanya sedikit kurang tepat. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia berdosa sudah mati di dalam pelanggaran dan dosanya. Di sisi yang lain, kematian fisik, keterpisahan tubuh dari jiwa kita yang akan dialami oleh semua orang bukan bertujuan untuk melunasi hutang dosa kita. Bukan bertujuan untuk melunasi hutang dosa yang seharusnya kita bayar. Karena upah dosa ialah maut, kematian di dalam penghakiman kekal, di mana terdapat tangisan, ratapan, dan kertak gigi. Saudara, sebaliknya bagi kita orang yang percaya, yang telah menerima anugerah lewat pengorbanan Kristus, kematian fisik menandakan kematian kita terhadap dosa. Dosa yang sering kali digambarkan dengan hawa nafsu kedagingan kita tidak lagi berkuasa atas kita. Justru kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah. Saudara, ini seharusnya bukan cuma jadi pengharapan bagi kita, tetapi juga menjadi sukacita bagi setiap kita. Karena seperti yang Paulus katakan, sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Saudara, kita akan bertemu dan berelasi sepenuhnya dengan Allah di dalam kekekalan. Amin. Mari kita berdoa meresponi katekismus. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur karena sekalipun nantinya kami akan berhadapan dengan kematian secara tubuh, secara fisik. Tetapi kematian itu merupakan sebuah pintu untuk kami masuk ke dalam relasi yang kekal bersama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan karena dan hanya karena pengorbanan-Mu sajalah hal itu dimungkinkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.